Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, selamat malam dan selamat beristirahat ya, khususnya untuk teman-teman yang mungkin baru pulang bekerja. Selamat beristirahat dan selamat tidur ya. Mungkin teman-teman ada juga yang sudah tidur. Oke, kali ini saya tadi kebetulan membuka Google dan di sini saya menemukan sebuah berita yang sangat mengejutkan sekali, yaitu berkaitan tentang IMEI ya, pendaftaran IMEI. Dan selama ini tentunya teman-teman kalau mendengar tentang pendaftaran IMEI atau mungkin tentang pendaftaran ICD Bea Cukai, itu seolah-olah sesuatu aturan yang sangat meribetkan ya, ribet dan emang sangat ribet sekali. Apalagi kalau masalah IMEI ya, karena masalah IMEI itu kadang kita sudah daftar IMEI namun tetap saja HP-nya juga tidak aktif dan tidak bisa digunakan kartu. Tapi emang ada juga yang bisa aktif, namun ada juga yang tidak aktif, seperti HP saya yang saya bawa dari Taiwan. Satu, kalaupun sudah daftar IMEI, nyatanya sama aja tidak bisa menggunakan kartu lainnya selain smartphone ya. Oke, kali ini yang mana di sini beritanya seperti ini. Oknum Bea Cukai diduga selewengkan uang pendaftaran IMEI. Negara berpotensi rugi 1 miliar rupiah. Nah, jadi di sini dengan judul ini kita di sini langsung berpikir ya, waduh, pantesan selama ini saya daftar IMEI sampai bayar pajak sekian, ternyata uangnya justru diselewengkan oleh pihak bea cukainya tersebut. Yang mana kronologinya seperti ini. Temuan atas tindakan nakal pegawai Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Kemenko terus terbongkar. Terbaru, oknum Bea Cukai kedapatan melakukan aksi fraud terhadap pendaftaran IMEI untuk HP dan komputer genggam atau tablet dari luar negeri. Mengutip laporan akun Twitter @patriososmed terkait surat terbuka pihak yang mengaku pegawai Bea Cukai, yaitu pada hari Jumat tanggal 24 bulan 3 2023, untuk Bandara Kuala Namu saja terdapat 13.652 data penumpang yang teregistrasi IMEI. Menurut penemuan Partai Sosmed, banyak HP iPhone yang didaftarkan sebagai HP Android tujuannya guna menghindari pembayaran pajak barang mewah. Nah, jadi di sini saja kita sudah tahu ya, seumpama HP kita iPhone dan kita harus bayar seumpama pajak diistilahkan seumpama 600.000 ya. Itu satu orang, sedangkan beratus-ratus orang ya, itu uangnya udah berapa. Namun diselewengkan sama pekerja pihak bea cukainya, dia menuliskan HP yang kita bayar pajak itu HP kita iPhone ya, namun didaftarkannya sebagai Android. Dan otomatis uang itu akan masuk ke saku sendiri ya, karena yang harus ditulisnya itu HP iPhone ya, yang harus bayar pajak, namun ditulisnya sebagai Android. Jadi dalam pembukuannya itu ditulisnya Android ya, otomatis kalaupun sudah bayar namun uangnya diambil sendiri ya. Adapun menurut peraturan Dirjen Bea Cukai nomor per 13 BC 2021, ada aturan pembebasan bea masuk hingga USD 500. Di atas nilai tersebut akan dikenakan cukai yang harusnya masuk ke kas negara, tapi itu dimanfaatkan jadi celah fraud bagi para petugas registrasi IMEI Bea Cukai. Nah, di sini sudah jelas sekali ya, di sini sudah dituliskan seperti ini. Jadi saya bukan ngomong sendiri atau mungkin mengarang ya. Ini emang dari sumber beritanya emang ada ya, dari 6 News ya, dari berita liputan 6 News. Jadi di sini yang saya herankan, kok masih ada juga ya pihak-pihak yang seperti ini, dan ini sudah berlarut-larut begitu lama. Sedangkan kita harus mengikuti aturan, harus daftar IMEI lah, harus daftar ICD Bea Cukai lah. Namun justru dari pihak-pihak Bea Cukai tersebut tidak benar ya, yaitu menyelewengkan uang negara yang katanya mengalami kerugian hingga 1 miliar rupiah guys. Dan itu uang siapa? Yaitu uang-uang kita, para TKW yang TKI ya, yang HP-nya itu harus daftar pajak, kita sudah daftar, namun ditulis dari pembukuan yang harus disetorkan ke negara itu dituliskannya HP Android. Otomatis kan itu jadi laporan ke kas negaranya itu sedikit, sedangkan sebenarnya banyak. Namun ditulisnya itu yang harusnya ditulisnya HP iPhone, namun dimasukkan kategori Android, jadi kan lolos ya.
namun uang kita sudah bayar, akhirnya uang tersebut diselewengkan guys. Jadi di sini untuk teman-teman berpikir positif aja ya, yang penting kita ikut aturan. Kita emang kalau seumpama emang melebihi dari 500 USD ya, kita emang harus bayar pajak. Kita nggak apa-apa, kita bayar aja kalau emang itu aturan ya. Dan mereka mau gimana-gimana biarkan saja, toh nanti akan keciduk juga ya. Nyatanya sekarang juga sudah sampai masuk beritanya ya. Jadi untuk teman-teman dimanapun berada, kalau boleh menurut saya ya, saya kasih saran, tidak usahlah membeli HP yang begitu mahal ya, karena nanti teman-teman akan merasakan sendiri apabila nanti sudah di Indonesia. Emang sih ada juga yang komen, alah saya aman-aman saja, saya juga daftar IMEI sebentar pulang sudah bisa aktif. Itu mungkin ada antara 1-2 orang ya. Kalian belum tahu di belakang kalian itu banyak beratus-ratus HP yang sudah daftarin IMEI, bahkan sudah bayar namun tidak bisa aktif. Jadi kalian jangan seolah-olah saya juga bisa, saya juga gimana, itu karena nasib orang beda-beda ya. Jadi untuk teman-teman intinya kita ikuti aja aturan, dan kalau seumpama emang sifat bea cukai seperti itu biarkan saja ya, karena mungkin itu udah cara mereka mencari rezeki seperti itu. Oke, untuk teman-teman semangat terus dan ciao.